Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen di mana saja Anda berada. Beberapa hari belakangan ini publik diramaikan dengan pembicaraan pidato presentasi Menteri Agama di depan Kementerian Pan-RB pada Rabu 2 September yang menyinggung tentang radikalisme ASN yang dibawa oleh aktivis masjid yang good looking dan hafiz. Rapat Komisi 8 DPR pada 8 September kemarin juga telah mempersoalkan pidato ini. Pidato ini penting kita beri perhatian karena di dalamnya terkandung kebijakan pemerintah terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia. Ada 3 isu besar dalam pidato Menteri Agama ini. Pertama, pihak yang tidak berdosa dan terbawa-bawa adalah orang yang good looking yang dinisbahkan dengan radikal. Tentu asosiasi ini aneh dan bisa membawa kesimpulan yang fatal. Apakah setiap aktivis masjid yang good looking pasti radikal, ataukah orang yang radikal pasti good looking? Sehingga memunculkan kesimpulan aktivis masjid yang good looking tidak boleh aktif di masjid karena mereka orang radikal. Padahal good looking tidak good looking bukan pilihan manusia, itu ketentuan Tuhan kepada mereka. Dan biang dari good looking seumur dunia manusia ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang sangat mulia. Ini kesalahan pertama, menghubungkan radikalisme dengan good looking. Kesalahan fatal kedua adalah radikalisme dikaitkan dengan hafiz, yaitu para penghafal Al-Quran. Apakah ini berarti seluruh hafiz radikal dan seluruh orang radikal itu hafiz? Kesimpulan ini lebih berbahaya lagi, karena ini akan berdampak pada pelarangan terhadap berbagai lembaga tahfiz Quran, penghafal Quran di seluruh Indonesia. Nauzubillah min dzalik. Padahal para penghafal Quran telah dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kesalahan fatal ketiga adalah tentang definisi radikalisme yang tidak jelas yang disampaikan oleh Menteri Agama, sehingga definisi ini bisa menjaring semua orang yang aktif dalam keagamaan. Pertanyaan kita, apakah satu radikalisme yang dimaksud itu terkait dengan kelompok teroris yang membunuh manusia yang tidak berdosa? Kalau itu yang dimaksud, mereka itu musuh kita bersama. Atas warga negara seperti itu, negara harus melakukan deradikalisasi dan atau pidana penjara yang keras kepada mereka. Satu. Kedua, apakah yang dimaksud radikal itu adalah gerakan takfir kaum Khawarij, yang dalam Islam adalah gerakan kelompok agama yang mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka. Kalau orang seperti ini, mereka telah dicela oleh Rasulullah, dicela oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini harus kita luruskan pahamnya. Ketiga, apakah gerakan radikal yang dimaksud adalah mereka yang tidak menerima NKRI dan Pancasila dan akan menghancurkan NKRI dan Pancasila? Terhadap mereka, kalau terbukti secara hukum, ditindak secara hukum. Apakah mereka muslim atau non-muslim, siapapun mereka di Indonesia ini tidak peduli latar belakang kelompok dan agamanya, harus kita tindak. Keempat, atau radikalisme itu termasuk juga demo besar anti penistaan agama yang pernah ada di Indonesia, demo 212. Padahal mereka melakukan demonya dengan tertib, terkendali, menghormati peranata hukum, menghormati sarana demokrasi. Mereka telah menjalankan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28E ayat 3, ekspresi menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi. Pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terhadap mereka ini jelas, mereka ini menjalankan aturan undang-undang dasar kita. Maka penting bagi Menteri Agama untuk mendefinisikan radikalisme yang dimaksud seperti apa. Jangan sampai semua orang beragama takut dituduh radikal gara-gara definisi yang tidak jelas ini. Terakhir, pesan saya kepada Menteri Agama yang terhormat dan kepada atasan Menteri Agama, Presiden dan Wakil Presiden, bahwa amanat konstitusi di pundak Presiden adalah untuk mendorong warga negaranya cinta agama, berakhlak mulia, mencerdaskan mereka, bukan menakut-nakuti mereka terhadap agama. Justru masalah itu dari mereka yang anti agama dan alergi agama. Dan reformasi, pasal Undang-Undang Dasar, buah reformasi, pasal 30 ayat 3, jelas sekali bunyinya. Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Terkandung di dalam pasal ini adalah bahwa pemerintah, yaitu eksekutif, presiden tertinggi di Republik ini, harus mengkader seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dengan pendidikan formal, informal, atau non-formal yang berisi pembinaan iman takwa, pembinaan akhlak mulia, dan mencerdaskan mereka. Kalau ini tercapai, maka Indonesia akan menjadi negara maju, negara terhormat, negara teladan. Karena kita telah membangun warga negara kita dengan iman takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan mereka. Itulah juga yang dicita-citakan oleh lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mari kita bersatu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, cita-cita proklamasi, cita-cita Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, dan 4 sila lainnya, dan cita-cita Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 3, Gerakan 313. Allahu Akbar, merdeka!